Bai Jijing tidak pernah menyangka bahwa sosok Shoyan benar-benar akan muncul di tempat ini. Begitu melihat Shoyan, matanya langsung dipenuhi amarah merah. Dalam amarahnya, dia mengalirkan organ ki di tubuhnya dan melesat maju seperti sambaran petir ke arah Shoyan di gua batu. Shoyan, mati! Kemarahan di hati Bai Jijing tak terbendung saat ia mengetahui kematian adiknya dari Bairong. Hasrat membunuhnya yang membumbung tinggi hampir membuatnya gila. Sekarang, setelah dia melihat Shoyan, emosi yang telah lama dia pendam mengalir deras ke dalam benaknya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Shoyan. Tiba-tiba, tubuh Bai Jijing yang sedang berlari ke depan bertabrakan dengan keras oleh penghalang besar. Kekuatan tabrakan itu menyebabkan dia terlempar mundur 100 meter. Dan saat tubuhnya jatuh, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Baru saat itulah, 3 orang lainnya yang bergegas menyadari bahwa ada penghalang yang sangat kokoh yang melindungi gua batu itu. Tingkat ketangguhan yang mencengangkan itu bahkan membuat Bairong merasakan gelombang kejutan setelah menyelidikinya sedikit. Penghalang ini diatur oleh seorang ahli yang mulia asal. Mungkinkah dia yang menyelamatkan mereka? Bairong langsung teringat pada ahli misterius yang telah menyelamatkan Shoyan dan yang lainnya dari tangannya di dataran api yang mengalir. Ahli yang mulia asal? Mendengar perkataan Bairong, ekspresi kedua orang di sampingnya berubah dan ketakutan tanpa sadar muncul di mata mereka. Namun kemudian, dengusan dingin terdengar di telinga mereka dan sosok Bai Jijing dengan cepat tiba di depan penghalang. Entah dia seorang yang mulia asal atau bukan. Shoyan harus mati hari ini. Bairong mengangguk pelan. Saat ini, mereka hanya berjarak dekat dari Shoyan. Jika mereka melepaskan kesempatan ini karena hal ini, kemungkinan akan menjadi sangat sulit untuk membunuh Shoyan di masa mendatang. Tidak peduli apapun, mereka pasti akan menyerang dan membunuh Shoyan di tempat ini. Dengan pikiran ini, Bairong perlahan mengangkat tangannya yang layu dan meletakkannya di penghalang di depannya. Saat dia merasakan aura yang menyala-nyala darinya, dia perlahan menutup matanya. Kepingan salju yang melayang dengan cepat berkibar di antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat kemudian, dia menarik tangannya dan berkata dengan suara serius, "Berdasarkan penyelidikanku, orang kuat misterius itu pasti tidak ada di lembah batu kapur ini. Jika ada orang keempat di gua batu ini, mustahil untuk bisa menghindari penyelidikanku. Tuan muda pertama, jika kita bertindak sekarang dan melenyapkan Shoyan, itu pasti akan menjadi kesempatan terbaik." Bai Jijing mengangguk pelan dan tersenyum sinis. Mata merahnya menatap Shoyan di sisi lain penghalang. Tangannya mengepal dan organ ki mengalir keluar, menghantam dengan kekuatan penuhnya. Setelah pukulan pertama Bai Jijing, mereka berempat terus membardir penghalang dengan pukulan ganas yang tak terhitung jumlahnya. Suara ledakan terus-menerus terdengar. Penghalang yang melimuti seluruh gua secara bertahap bergetar di bawah pemboman hiruk-pikuk mereka berempat. Pada akhirnya, retakan kecil perlahan menyebar dari penghalang. Pada saat yang sama, suhu magma yang menyelimuti tubuh Shoyan di dalam gua batu berangsur-angsur menurun. Magma yang mengalir di dalam banyak garis retakan perlahan mengalir ke tubuh Shoyan mengikuti napasnya. Akhirnya, magma itu berubah menjadi sekumpulan api merah yang perlahan menyatu dengan api surgawi lainnya. Hampir 2 jam kemudian, penghalang padat itu akhirnya hancur dengan ledakan keras di bawah upaya gabungan keempatnya. Berubah menjadi pecahan organ ki yang memenuhi langit dan dengan cepat berhamburan ke udara. Pada saat yang sama, seluruh gua batu dan sosok Shoyan sepenuhnya terekspos di mata Bai Jijing dan yang lainnya. "Shoyan, aku ingin kau membayar hutang darah dengan darah." Dengan suara keras, tubuh Bai Jijing tiba-tiba tersentak dan sosoknya langsung berubah menjadi kilatan petir ke arah Shoyan. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Shoyan. Organ ki biru dengan panik berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi anak panah tajam. Dengan lambaian tangannya, anak panah itu mengarah kepala Shoyan. Jika serangan ini mengenai, kemungkinan besar kepala Shoyan akan langsung hancur. Namun, saat ujung anak panah itu berada beberapa inci dari kepala Shoyan, sebuah tangan mendarat di tangan yang digunakan Bai Jijing untuk meraih anak panah itu. Kekuatan yang mewujudkan langsung mencengkram tangan yang memegang anak panah itu. Tak lama kemudian, sepasang mata hitam pekat Shoyan perlahan terbuka. Gelombang energi yang sangat panas dan kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Shoyan. Tubuh Bai Jijing bergetar hebat saat ia berjuang melepaskan diri dari genggaman Shoyan. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan kekuatan gelombang untuk mundur dengan cepat. Baru ketika Bairong menangkapnya, keempat orang di luar gua batu itu
menoleh untuk melihat Shoyan yang perlahan berdiri di bawah pohon yang layu itu. Auranya, bagaimana dia bisa menjadi leluhur asal bintang 7 secepat itu? Dia benar-benar melompat dari leluhur asal bintang 4 ke leluhur asal bintang 7 dalam waktu setengah tahun. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Bairong dan yang lainnya ketika mereka merasakan aura yang bergejolak di dalam tubuh Shoyan. Hanya Bai Jijing yang tampaknya telah memikirkan sesuatu di dalam hatinya setelah berhenti sejenak. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Peta lembah batu kapur segera mendarat di tangannya. Di peta tersebut ada jejak merah terang di bagian terdalam lembah batu kapur. Brengsek, dia telah mendapatkan harta karun di sini. Bai Jijing mengertakkan giginya dan mengumpat dengan marah. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa harta karun di dalam peta yang telah dia bayar dengan harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya benar-benar akan direnggut oleh Shoyan yang telah membunuh keluarganya sendiri. Terlebih lagi, harta karun itu bahkan telah menaikkan kultivasinya hingga 3 bintang. Ini seharusnya menjadi pertemuan yang beruntung dan menjadi miliknya. Tetapi sekarang, semuanya menjadi sia-sia. Shoyan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini dan menghancurkan tulang-tulangmu hingga menjadi debu. Amarah Bai Jijing diiringi dengan kebencian yang membara. Tangannya mencabik-cabik peta di depannya. Begitu ia mengangkat kepalanya, tatapan yang tajam tertuju pada Shoyan. Tanpa banyak basa-basi, kakinya menghantam tanah dan tubuhnya melesat maju seperti bola meriam. Origin Ki mengalir keluar, membentuk hujan anak panah yang menutupi langit dan melesat ke arah Shoyan. Di sisi lain, wajah Shoyan tampak tenang. Setelah itu, kakinya tiba-tiba menghentak tanah dan tanah di depannya langsung pecah. Banyak pilar api magma menjulang dari tanah dan berkumpul bersama untuk membentuk dinding magma, menghalangi semua anak panah yang datang ke arahnya. Bai Jijing menarik tali busur dan menggunakan kekuatan anak panahnya untuk menerobos pertahanan di depan Shoyan dengan paksa. Magma pun menghilang dan sosok Bai Jijing dengan cepat mendekati Shoyan. Dalam prosesnya, beberapa anak panah melesat keluar secara berurutan. Sosoknya melesat dan langsung muncul di depan Shoyan, menggunakan busur panah sebagai bilahnya. Dia mengayunkan ke arah kepala Shoyan. Shoyan mengangkat lengan kirinya. Saat dia mengepal tinjunya, lapisan magma merah menyala yang bersinar dengan cahaya api menutupi lengannya. Itu menghalangi busur yang mengandung kekuatan yang mengerikan. Namun, Bai Jijing tampaknya sudah siap menghadapi ini. Sosoknya tiba-tiba berbalik dan 3 anak panah yang mengikutinya segera mendekati dada Shoyan. Shoyan berhasil menghalau mereka tepat waktu. Tetapi pada saat berikutnya, kaki Bai Jijing menendang dadanya dengan keras. Tubuhnya segera mundur tak terkendali. Setelah belasan langkah, dia menginjak akar pohon di belakangnya dengan keras dan menstabilkan tubuhnya. Tabrakan antara keduanya hanya berlangsung beberapa saat. Ketika Bairong dan 2 orang lainnya melangkah maju, Shoyan dan Bai Jijing telah memperkecil jarak di antara mereka. Melihat metode yang digunakan Shoyan, Bairong tanpa sadar mengingat ahli misterius yang telah menyelamatkannya. Ngomong-ngomong, ahli misterius itu mampu mengendalikan kekuatan magma dengan bebas. Melihat kondisi Shoyan saat ini, sepertinya dia juga memiliki beberapa pencapaian khusus dalam aspek ini. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa aura membara yang dipancarkan dari tubuh Shoyan tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bairong mengerutkan kening dan mengingatkan Bai Jijing, "Tuan muda, metode Shoyan tidak dapat dinilai oleh ahli biasa. Kamu tidak boleh ceroboh." Bai Jijing mendengus jijik saat mendengar ini. Dia berkata, "Dia hanya lawan yang kalah. Kau hanya perlu menangkapnya. Aku akan membunuhnya secara pribadi dan mempersembahkannya kepada jiwa Rosuan." Bai Jijing tentu saja telah mendengar sedikit tentang pertempuran antara Shoyan dan Bairong. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanya mampu mengatasinya dengan mengandalkan formasi tingkat tinggi. Sekarang, bahkan jika kultivasi Shoyan telah menembus ke tingkat leluhur asal bintang 7, masih ada celah di antara mereka. Selain itu, ada 4 orang di pihaknya. Apa yang bisa dilakukan oleh leluhur asal belaka? Mendengar perintah Bai Jijing, hati Bairong mungkin merasa sedikit khawatir. Tetapi dia tetap dengan cepat berpencar ke kedua sisi bersama kedua orang lainnya. Mereka berempat mengelilingi Shoyan di bawah pohon. Suasana di alun-alun segera menjadi sangat tegang. Ekspresi Shoyan langsung berubah serius saat melihat mereka berempat mengelilinginya. Dibandingkan dengan sebelumnya, pengepungan hari ini bakal lebih berbahaya. 3 leluhur asal dan 1 yang mulia asal menyerang bersama, dan dia tidak memiliki sedikit pun ruang untuk membela diri.
Tiga lainnya masih tidak masalah, tetapi kuncinya adalah Bayrong. Setelah pelajaran sebelumnya, serangan hari ini pasti akan luar biasa kejam. Shoyan, tidak peduli metode apapun yang kau miliki, kamu pasti akan mati hari ini. Suasana tegang itu tidak berlangsung lama. Dengan raungan marah, Bai Jijing memimpin dan menyerbu ke depan. Tubuhnya terbalik di udara saat ia menendang keras ke bawah. Begitu tubuh Shoyan melesat ke udara, akar pohon di bawah kakinya hancur berkeping-keping dengan keras. Segera setelah itu, Bai Sheng dan leluhur asal bintang 6 lainnya mencengkramnya dari kedua sisi. Saat mereka mendekat, Shoyan mengendalikan dua pilar lapa untuk menghalangi mereka sebelum ia dengan cepat menyerbu ke depan. Mencoba untuk pergi. Di udara, mata tua Bayrong menatap tajam ke arah Shoyan. Dengan tamparan keras, kepingan salju yang memenuhi langit dengan cepat mengembun di depan Shoyan, berubah menjadi banyak dinding es yang sepenuhnya menutup jalannya. Tepat saat Shoyan mengerutkan kening dan membeku, raungan ganas Bayrong tiba-tiba terdengar di belakangnya. Jantung Shoyan berdebar kencang, dan dia dengan tegas menggunakan Raja Utara untuk memblokir serangannya sementara dia dengan cepat menghindar. Namun, sosok Bai Jijing muncul dari udara, tipis dan menyerang lagi. Ekspresi Shoyan berubah, dan dia dengan tegas menggunakan teknik rahasia. Kekuatannya tiba-tiba melonjak, memaksa Bai Jijing mundur sejenak. Apakah itu teknik rahasia? Bai Jijing mencibir saat merasakan aura Shoyan langsung meningkat. Dia kemudian memerintah Bai Sheng dan tetua lainnya untuk mengelilingi sementara dia dan Bayrong mengejarnya. Aku juga ingin mengejarnya, tetapi kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat dari tetua Bai Sheng. Leluhur asal bintang 6 itu tidak dapat menahan tawa getir ketika melihat Shoyan yang bayangannya hampir tidak dapat dikenali. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatan Shoyan sudah sebanding dengan leluhur asal bintang 9. Selain itu, teknik dounya yang sangat lincah membuatnya bahkan seseorang seperti Bai Sheng tidak dapat menghadapinya dengan kekuatan penuh. Bayrong mendengus dingin saat mendengar ini. Dia tidak bisa bersembunyi. Darah dingin tak berujung. Buka! Bersamaan dengan teriakan di mulutnya, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, udara di dalam gua dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Tanah dan dinding batu di sekitarnya segera ditutupi oleh lapisan es tebal. Pecahan es halus terus mengembun di udara. Kecepatan Shoyan juga menjadi jauh lebih lambat karena penurunan suhu yang tiba-tiba. Kejar dia! Jangan beri dia kesempatan membalas. Setelah menyaksikan teratai api aneh milik Shoyan, Bai Sheng tidak berani ceroboh sedikit pun saat menghadapi Shoyan. Dia menjerit dan memimpin untuk mengejar. Shoyan melambaikan tangannya saat melihat Bai Sheng melesat cepat. Raja Utara di sampingnya segera menyerbu ke depan. Tak lama kemudian, sosok Bai Jijing muncul dari ruang kosong di sampingnya. Shoyan membalikkan tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Bai Sheng. Saat ia mundur, ia tak ragu untuk membentuk tirai di udara dan menghindari kejaran Bayrong. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan leluhur asal bintang 6 yang menyerbu ke arahnya. Kedua belah pihak saling mendekat dan saling memukul. Setelah keduanya bertabrakan, tangan Shoyan dengan cepat membentuk segel sebelum ia dengan kejam mendorongnya ke depan. Segel sungai gunung. Meskipun leluhur asal bintang 6 tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, ia tetap dihantam balik oleh Shoyan dengan satu pukulan karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Namun, pada saat ini, Shoyan mendengar suara tajam dari sesuatu yang merobek udara. Tubuhnya buru-buru berbalik ke samping, nyaris terkena tendangan cambuk yang melewati telinganya. Setelah dia mengangkat kepalanya, Bai Jijing maju terus. Begitu Shoyan mundur dengan cepat, sebuah telapak tangan yang layu perlahan mendarat di lehernya. Tak lama kemudian, sebuah kekuatan kuat datang dan mencengkram lehernya dengan erat. Itu adalah tangan Bayrong yang mencengkram leher Shoyan. Dia baru saja akan membunuh Shoyan dengan satu tangan ketika cahaya pedang tajam melintas. Tangan Bayrong yang mencengkram Shoyan terpotong bersama dengan bagian lengannya. Tepat saat teriakan memilukan itu terdengar, hembusan angin lain bertiup. Tubuh Bayrong terpental aneh, dan bagian lengannya yang melilit leher Shoyan terbakar menjadi ketiadaan saat api membumbung dari permukaan tubuhnya. Tak lama kemudian, wajah Shoyan dipenuhi keringat dingin saat ia segera menoleh untuk melihat. Di ruang kosong di sampingnya, Shoshuan yang mengenakan jubah hijau dan memiliki ekspresi tenang dan ramah berdiri di sana. Leluhur Shoshuan, ekspresi Shoyan tanpa sadar mengeras saat melihat Shoshuan tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, dia bertanya dengan heran, "Mengapa kamu ada di sini?" Shoyan merasa sedikit tidak yakin melihat Shoshuan. Dia bahkan sama sekali tidak bisa merasakan kedalaman auranya.
Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari orang-orang seperti Bairong. Kalau aku tidak datang, pasti terjadi sesuatu padamu. Shu Xuan tersenyum dan melirik Bai Jijing dengan santai. Kemudian, dia melirik leluhur asal bintang 6 dan menatap Bai Sheng yang sedang bertarung dengan Raja Utara di kejauhan. Dia menghela napas dan berkata, bahkan tanpa orang tua itu, tim ini tidak terkalahkan di bawah level yang mulia asal. Sepertinya kali ini kamu menemui banyak masalah. Shoyan mengangguk pelan seraya berkata, orang-orang dari klan Bai ini memang sedikit merepotkan. Setelah berbicara, api yang membara di permukaan tubuhnya berkumpul di telapak tangannya. Matanya yang dingin menatap Bai Jijing di sisi yang berlawanan. Tanpa Bairong, orang ini bukan apa-apa baginya. Shu Xuan tanpa sadar mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa api di telapak tangan Shoyan berbeda dari sebelumnya. Sepertinya aku telah memperoleh banyak hal kali ini. Shoyan tersenyum dan mengangguk. Saat mereka mengobrol dan tertawa, suara angin yang terkoyak tiba-tiba bergema di udara. Melihat ke atas, Bairong yang telah diterbangkan oleh Shu Xuan sebelumnya telah berdiri di depan Bai Jijing. Meskipun pendarahan dari lengannya yang terputus telah berhenti, wajah tuanya yang keriput tampak sangat pucat saat ini. Ketika Shu Xuan muncul, Bairong sudah mengerti dalam hatinya bahwa Shoyan saat ini jelas bukan seorang yang bisa dibunuhnya. Tepat saat wajah Bai Jijing berubah suram, suara Bairong tiba-tiba terngiang di telinganya. Tuan muda pertama, semuanya sudah berakhir. Mari kita mundur dulu. Orang di samping Shoyan tidak mudah dihadapi. Dengan kekuatanku saat ini, peluangku untuk menang melawannya kurang dari 30%.